Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Renungan PMK Kataros, edisi Senin 10 Agustus tahun 2026. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Dan firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Renungan bagi kita hari ini dengan judul, Kebebasan Sejati dalam Kasih. Pernahkah kita bertanya, apakah arti sebenarnya dari sebuah kebebasan? Banyak orang mengejar kebebasan karena ingin terlepas dari aturan, tekanan, dan berbagai batasan dalam hidup. Namun, apakah seseorang yang dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan benar-benar telah menemukan kebebasan sejati? Pada kenyataannya, kebebasan yang tidak memiliki arah dapat membuat manusia kehilangan tujuan dan membawa dirinya pada pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebebasan bukan hanya tentang kemampuan untuk memilih, tetapi juga bagaimana seseorang menggunakan pilihan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Di balik kebebasan yang Tuhan berikan, terdapat panggilan yang lebih besar, yaitu menjalani hidup dalam kasih. Pemahaman tentang kebebasan yang benar tidak dapat dipisahkan dari kasih yang menjadi dasar kehidupan manusia. Hal ini terlihat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39 ketika Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat mengenai hukum yang paling utama. Di tengah banyaknya perintah dalam Taurat, Yesus merangkum seluruhnya ke dalam dua hal yang saling berkaitan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melalui hal ini, Yesus menunjukkan bahwa inti kehidupan orang percaya bukan hanya sekedar menjalankan aturan, tetapi mengalami dan menghadirkan kasih dalam setiap aspek kehidupan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti menyerahkan seluruh keberadaan diri kepada Tuhan. Kasih tersebut tidak hanya berbentuk perasaan, tetapi diwujudkan melalui kesetiaan, pikiran, keputusan, dan tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Namun kasih kepada Tuhan tidak berhenti pada hubungan pribadi dengannya. Kasih itu harus terlihat melalui cara kita memperlakukan sesama, mengampuni, menolong, menghargai, dan melayani orang lain menjadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 bahwa kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Cara kita memperlakukan orang lain menjadi gambaran bagaimana kita memahami dan menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Kebebasan dari Tuhan bukanlah kesempatan untuk hidup egois atau mengikuti semua keinginan pribadi, melainkan kemampuan untuk memilih kehidupan yang benar dan penuh kasih. Setiap keputusan yang kita ambil, baik dalam mengampuni maupun menyimpan dendam, melayani maupun mementingkan diri, menunjukkan bagaimana kita menggunakan kebebasan tersebut. Karena itu, marilah kita memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa batas, melainkan hidup yang diarahkan oleh kasih. Ketika kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi dasar dalam setiap perkataan, tindakan, dan keputusan, kehidupan kita akan semakin mencerminkan karakter Kristus. Dengan demikian, kebebasan yang Tuhan anugerahkan dapat menjadi sarana untuk membawa kebaikan, menghadirkan damai, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa arah, melainkan kebebasan yang dituntut oleh kasih hingga memancarkan karakter Kristus. Amin. Demikian renungan PMK Kataros saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.